orang cantik yang di sana dimanapun kalian berada, pria tampan di sini, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya di sebuah konten yang sangat-sangat menghibur dan pastinya berfaedah bagi kehidupan di dunia permalasan Anda. Ini adalah sebuah cerita film di mana seorang agen badan intelijen yang memanfaatkan teroris dan rela mengkhianati negaranya sendiri demi tawaran kedudukan yang lebih tinggi oleh negara lain. Dan inilah awal film memperlihatkan di markas MI5 sedang dilakukannya pengawasan lalu lintas yang mana mereka sedang menjalankan operasi pengawalan mobil tahanan teroris. Dia bernama Harry selaku pemimpin operasi tersebut. Di sana para pengawal sedikit gelisah karena kondisi lalu lintas saat itu sangat macet. Tiba-tiba di layar pengawas terlihat beberapa motor melaju dengan cepat menuju ke mobil tahanan. Semuanya memperhatikan di layar dan ternyata sesuatu yang tidak diharapkan pun terjadi. Di sana si penjahat lewat kamera CCTV menyuruh Harry untuk memerintahkan agar pintu mobil tahanannya dibuka. Karena Harry yang bertanggung jawab, semua keputusan ada di tangannya. Dan dengan sangat terpaksa, Harry akhirnya memerintahkan agar pintu mobilnya dibuka dengan alasan di lokasi banyak warga sipil yang bisa saja menjadi korban. Hari pun berlalu, diperlihatkan Harry dan rekannya sedang berada di TPU. Di sana Harry bilang pada rekannya bahwa dia telah keluar dari MI5 karena kegagalannya sebagai pemimpin operasi. Harry yang terlihat frustasi sedang berjalan lalu naik ke jembatan dan sepertinya dia mencoba mengakhiri hidupnya. Scene langsung berpindah ke Moskow yang memperlihatkan seorang wanita menyuruh pria yang bernama Will Holloway masuk ke dalam mobilnya. Di dalam, si wanita langsung memperlihatkan beberapa foto Harry yang terlihat seperti bunuh diri. Dia berharap Will mau ikut ke London untuk menyelidikinya karena Will pernah berhubungan baik dengan Harry sebelum Harry memecatnya 3 tahun yang lalu. Di sana, Will diberitahukan bahwa Harry telah mati bunuh diri sambil memperlihatkan foto-fotonya. Tapi Will tidak peduli dengan semuanya. Tak berhenti di situ saja, Will terus diberikan berbagai pertanyaan hingga akhirnya Will menjawab pada intinya bahwa foto-foto itu cuma rekayasa mereka dan mereka hanya ingin mengajak Will bergabung untuk menyelidiki Harry. Yang mana mereka menganggap Harry telah bersekongkol dengan Qasim sang teroris. Dan dengan tegas, Will menolak ajakannya sambil beranjak pergi. Namun sebelum Will membuka pintu, Mace, direktur MI5 menyinggung kematian ayahnya yang membuat Will meradang. Lalu Mace menyampaikan jika Will ingin tahu semuanya bisa langsung tanyakan saja sama Harry. Dengan demikian, Will akhirnya bergabung untuk mencari Harry. Di tempat lain, tepatnya di salah satu markas Qasim, terlihat Harry yang ternyata memang masih hidup. Dia berhasil menemukan markasnya, namun Harry sengaja menampakkan dirinya agar ditangkap oleh anak buah Qasim. Dan Harry pun langsung berhadapan dengan Qasim yang mana Qasim tidak percaya bahwa Harry adalah agen intelijen yang datang sendiri ke markasnya. Namun Harry berhasil meyakinkannya dengan memberikan sebuah nama yaitu Mendengar nama itu, Qasim langsung menanyakan apa maunya Harry. Di sana Harry hanya ingin tahu siapa yang membantu Qasim kabur karena dia yakin ada pengkhianat di dalam MI5. Qasim pun jujur memang ada yang membantunya, tapi dia tidak tahu siapa. Yang dia tahu hanya nomor teleponnya saja. Dan untuk seorang Harry, nomor telepon juga sudah lebih dari cukup. Dan sebagai imbalannya, dia akan memberikan apa yang Qasim mau, yaitu Asma Sisan. Di Inggris telah muncul berita tentang ancaman teroris semakin meningkat setelah gagalnya MI5 membawa Qasim dan membuat Amerika kurang percaya lagi terhadap keamanan Inggris.
Kembali dengan Will yang sedang menerima panggilan dari Geraldine yang juga merupakan salah satu petinggi di MI5. Dia menginfokan bahwa Harry telah terlacak keberadaannya yang mana dia saat ini sedang bersama Kasim di markasnya. Geraldine juga menginfokan bahwa Kasim sedang merencanakan sebuah serangan dan kemungkinan targetnya adalah kota London. Setelah panggilannya berakhir, ada seseorang yang memasukkan selembar foto ke bawah pintu. Foto itu adalah sebuah kode yang harus dipecahkan oleh Will dan setelah diamatinya, tiba-tiba Will teringat sesuatu. Lalu Will mendatangi sebuah toko untuk mengambil titipan yang mana titipan itu adalah sebuah payung berwarna hitam. Dan di payung itu terdapat sebuah nomor telepon yang ternyata setelah dihubungi itu adalah Harry. Di sana Harry memerintahkan Will untuk datang ke sebuah tempat parkir. Dengan diawasi rekan-rekannya, Will langsung datang ke tempat tersebut. Dan ternyata di sana dia mendapatkan petunjuk lagi dan menyuruh Will untuk menunggu di sebuah kafe. Ketika sedang menunggu, alarm jam yang diberikan Harry berbunyi, yang mana bunyi tersebut adalah sebuah tanda untuk amplop yang dipegang Will agar segera dibuka. Setelah dibuka, ternyata isi amplop itu adalah sebuah tiket penerbangan ke Glasgow dan hanya tinggal 9 menit lagi jadwal penerbangannya. Sehingga Will langsung bergegas untuk mengejar waktu. Singkat cerita, itu semua Harry lakukan hanya untuk mengecoh agen-agen yang mengikuti Will. Karena Harry tidak berada di Glasgow, dia sedang menunggu Will di ruang tunggu keberangkatan saja. Di sana, Harry memberitahu Will bahwa Kasim melarikan diri dibantu oleh pengkhianat di dalam MI5 dan meminta bantuan pada Will untuk menemukan pengkhianatnya karena hanya Will lah yang bisa dipercaya. To the traitor. Once he's in the system, he'll be silent. People who asked you to track me down. That's why I dead. It's quite telling. Mendengar itu, Will masih bingung antara percaya atau tidak percaya dan perdebatan pun terjadi. Menurut Will, kenapa tidak tangkap saja Kasim ketika Harry berhasil bertemu dengannya? Namun menurut Harry, mengungkap pengkhianat lebih penting dan jika dia menangkap Kasim, maka jalan untuk menemukan pengkhianatnya akan buntu. Harry pun sudah antisipasi untuk mengakhiri perdebatannya. Dia sebelumnya memberitahukan pada petugas setempat bahwa Will membawa sesuatu di dalam jaketnya. Singkat cerita, para petinggi MI5 sedang menghadiri sebuah pertunjukan di teater Albery. Yang mana ketika selesai pertunjukannya, ada seseorang yang tak dikenal mendekati Prancis, ketua intelijen komite. Dan inilah yang terjadi. Agar secepatnya mengakhiri teror ini, Harry nekat meminta Will untuk memasukkan IP address di server markas. Yang mana jika IP address-nya telah terpasang, Harry bisa mengakses dari jarak jauh untuk mencuri sebuah arsip yang akan ditukar dengan istri Kasim. For a blown CIA officer stuck in Moscow. Will pun akhirnya setuju dan harus berbohong agar bisa membuka servernya. Di sana dia langsung memasukkan IP address. Harry pun dibantu temannya langsung mengambil data-data yang diperlukan. I could, yes. Unfortunately, this machine is. Seems like a. Harry, what did you do? Dan akhirnya Will pun ditangkap karena sudah jelas membantu Harry bukan menangkapnya. Dia diinterogasi, namun karena Will belum tahu tujuan Harry sebenarnya, dia tidak memberi jawaban yang diinginkan oleh Mace. Who's helping him? How's your mother, Holloway? Di sana Will kehausan dan meminum air yang dibawa Mace hingga akhirnya dia tak sadarkan diri. Di tempat lain, Harry sedang menelpon intelijen Rusia untuk membuat kesepakatan yang mana Harry memiliki sebuah arsip yang diinginkan Rusia, sementara Harry meminta istri Kasim. Get to bring the archive
Don't forget to bring his wife. Kembali ke Will, dia berhasil menemukan Harry dan langsung mengambil arsipnya dan mengajak Harry untuk ikut bersamanya. Ternyata Will bisa lolos karena dibantu oleh seorang agen bernama June. Di sana June mencoba membantu Harry untuk membuat paspor luar negeri dan membawa ke sebuah tempat yang sudah disiapkan untuk menunggu rekannya. Tanpa curiga, Will percaya pada June, namun Harry yang sudah berpengalaman mencurigai June karena June adalah seorang agen yang levelnya masih rendah tapi bisa mengatur paspor luar negeri. And which one of you found it? I did. Field officer who can source clean passports in a foreign city. That a C2 ranked junior. Sebelum field- June bergerak, Will lebih dulu menangkapnya. Namun di sana June meyakinkan bahwa dirinya tidak tahu mana yang benar atau salah. Dia hanya menjalankan perintah dari atasan untuk menangkap Harry. Singkat cerita, mereka pun percaya pada June dan meninggalkannya. Lalu mereka pergi untuk melakukan pertukaran istri Qasim yang tadi telah disepakati. Di sana mereka tak menyangka bahwa istri Qasim telah mati karena keguguran. Walaupun demikian, Harry tetap membawanya dan saat salah satu si agen membuka bagasi, Will berada di dalam bagasi tersebut sambil menodongkan pistol hingga akhirnya arsip yang telah mereka curi tidak jatuh ke tangan orang lain. Dengan matinya istri Qasim, rencana dadakan pun dilakukan. Will menghubungi Hana untuk bertemu dan ketika sudah bertemu, Will meyakinkan Hana untuk tidak menangkap Harry. Dia meminta Hana untuk membantunya berpura-pura sebagai istri Qasim. Singkat cerita, mereka pun mengikuti arahan Qasim agar bisa mendapatkan nomor telepon si pengkhianat. Tomorrow, 12 o'clock, you're going to be standing in the middle of Waterloo Bridge facing south with... Di sana Qasim telah menyiapkan sniper dan meminta pada Harry untuk membalikan badan. Namun mereka bingung karena kalau disuruh membalikan badan berarti Qasim akan tahu kalau yang dibawa Harry bukanlah istrinya. Setelah Harry diancam akan ditembak, Hana pun terpaksa membalikan badannya. Dan inilah yang terjadi. Qasim pun menelpon Harry kembali dan entah apa yang mereka bicarakan. Tapi setelah Harry menelpon, dia memberitahukan lokasi markas Qasim yang sedang bersiap untuk melakukan bom bunuh diri lagi yang lebih dahsyat. Dan ternyata memang benar informasi dari Harry. Akhirnya mereka bisa menggagalkan rencana Qasim. Walaupun telah memberikan informasi, Harry tetap ditangkap bersama Will untuk diinterogasi. Di sana Harry diberikan amplop kecil yang bertuliskan jalan keluar. Ketika Harry dan Will mau diinterogasi di ruangan kaca, Harry meminta pada direktur agar Will tidak ikut masuk dengan alasan akan Might be a little merepotkan. over this one. Dan akhirnya interogasi dimulai yang mana setiap pertanyaan tak ada satupun yang dijawab Harry yang membuat sang direktur geram. Give him. Oliver, control. Dan tiba-tiba di sana Qasim menyampaikan bahwa semua yang ada di luar akan baik-baik saja asal tidak bertindak bodoh. Tujuan Qasim masuk ke markas MI5 adalah untuk balas dendam atas kematian istrinya. Yang mana Qasim bisa masuk ke markas MI5 atas kesepakatan baru dengan Harry. Dan Harry pun telah mengantongi sebuah nomor telepon si pengkhianat. Qasim berhasil masuk ke ruangan kaca dan langsung menodongkan senjatanya pada direktur. Di luar, Will dibantu oleh June untuk melepaskan borgolnya. Perlahan tapi pasti, Will bisa membuka borgolnya lalu memberi aba-aba pada June untuk beraksi. 1, 2... June udah gak sabar aja. Dari kejadian itu, Will sangat penasaran kenapa Harry membuat pilihan beresiko tinggi dengan membawa Qasim ke markas. Namun dari rencana itu, Harry berhasil mendapatkan pengkhianatnya dan mengakhiri hidup Qasim sang teroris.
Singkat cerita, Harry pun menemui Geraldine dan mengungkap sebuah fakta bahwa Geraldine lah si pengkhianat MI5. Dia melakukan semua itu untuk mendapatkan kedudukan lebih tinggi di Badan Intelijen Amerika dengan cara menghilangkan kepercayaan negara-negara lain atas keamanan yang diberikan Inggris. Ternyata yang memberikan sebuah amplop kecil itu adalah Geraldine, yang mana isinya telah dimasukkan ke makanan Geraldine. Ternyata itu adalah sebuah racun yang akan membunuh setelah 6 jam kemudian. Kesimpulan dari film ini, menurut saya, seorang teroris pun masih sayang sama istrinya. Bagaimana dengan Anda? Atau bagaimana dengan mereka-mereka yang selalu melakukan KDRT? Berarti lebih dari teroris dong.